Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia kalahkan Bahrain, tapi harus kehilangan dua pilar di laga berikutnya. Yaakob Sayuri dicoret dari timnas. Imran Nahumaruri beri tanggapan bijak. Keputusan pelatih harus dihormati. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia kalahkan Bahrain, tapi harus kehilangan dua pilar di laga berikutnya. Timnas Indonesia kembali menunjukkan ketangguhannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda sukses menundukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Ula Romeni yang tampil sebagai pahlawan di laga tersebut. Hasil ini membawa Indonesia semakin dekat dengan tiket ke babak berikutnya. Namun, di balik kemenangan ini, ada tantangan besar yang menanti. Dua pemain kunci, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dipastikan absen di pertandingan berikutnya akibat akumulasi kartu kuning. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi tim asuhan Patrick Kluivert yang harus mencari solusi cepat demi menjaga momentum positif. Martin Paes, yang menjadi penjaga gawang utama sejak dinaturalisasi, harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa memperkuat Indonesia dalam laga penting melawan Cina. Kartu kuning yang diterimanya di menit ke-72 akibat dianggap mengulur waktu menjadi penambah catatan akumulasi yang membuatnya terpaksa menepi. Kehilangan Paes tentu menjadi ujian berat, mengingat perannya yang sangat krusial dalam menjaga gawang Garuda tetap aman dari kebobolan. Dengan refleks cepat, keberanian dalam duel udara, serta kemampuannya dalam mengorganisir pertahanan, Paes adalah tembok kokoh yang selama ini menjadi andalan Indonesia. Selain itu, Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang selalu menjadi motor serangan timnas, juga harus absen di laga berikutnya. Pemain yang dikenal dengan kreativitasnya dalam membangun serangan dan kemampuannya menembus pertahanan lawan ini akan menjadi kehilangan besar bagi Indonesia saat menghadapi Cina. Kehadirannya di lini tengah selama ini sangat berpengaruh, baik dalam menciptakan peluang maupun dalam membantu pertahanan saat diperlukan. Tanpa dirinya, Kluivert harus menyiapkan strategi alternatif agar ritme permainan tidak terganggu. Di tengah absennya Paes, ada kabar baik yang bisa menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia. Emil Audero, kiper berpengalaman yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, siap mengambil alih peran sebagai penjaga gawang utama. Kiper berusia 28 tahun ini membawa pengalaman berharga dari sepak bola Eropa, terutama dari kompetisi Serie A Italia. Sebagai lulusan Akademi Juventus dan pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Inter Milan dan Sampdoria, Audero memiliki jam terbang tinggi yang akan sangat berguna bagi timnas Indonesia. Hingga saat ini, Audero memang belum mendapatkan kesempatan tampil dalam dua laga kualifikasi pada bulan Maret. Namun, dengan absennya Paes, peluangnya untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Laga melawan Cina dan Jepang di bulan Juni akan menjadi panggung pembuktian bagi Emil Audero untuk menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama. Jika mampu tampil gemilang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama Garuda di pertandingan-pertandingan berikutnya. Meskipun kehilangan dua pemain kunci bukan situasi yang diharapkan, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang semakin matang dan siap menghadapi berbagai tantangan. Rotasi pemain akan menjadi kunci bagi Patrick Kluivert untuk merancang strategi yang efektif tanpa kehadiran Paes dan Marcelino. Kini, fokus utama adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Cina, lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan dukungan penuh dari supporter serta semangat juang yang tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk melanjutkan tren positif dan semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Garuda telah menunjukkan taji mereka melawan Bahrain, dan kini saatnya kembali terbang lebih tinggi. Yaakob Sayuri dicoret dari timnas. Imran Nahumaruri beri tanggapan bijak. Keputusan pelatih harus dihormati. Keputusan Patrick Kluivert untuk tidak memasukkan nama Yaakob Sayuri dalam daftar skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengundang banyak pertanyaan. Pasalnya, Yaakob selama ini dikenal sebagai salah satu pemain yang cukup sering mendapatkan kesempatan di era kepelatihan Shin Tae-yong. Absennya sang winger eksplosif tentu membuat publik bertanya-tanya mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, yang saat ini menangani Yaakob di level klub,
memberikan pandangan yang menenangkan. Menurutnya, setiap pelatih memiliki hak penuh untuk menentukan komposisi tim yang diinginkan. Bukan berarti Yakob tidak memiliki kualitas, tetapi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam seleksi pemain tim nasional. Imran menegaskan bahwa keputusan semacam ini adalah hal biasa dalam dunia sepak bola. Setiap pelatih memiliki filosofi dan strategi yang berbeda-beda, sehingga pemilihan pemain pun akan mengikuti skema yang ingin diterapkan. Ia juga mencontohkan bahwa dalam menangani Malut United, dirinya pun sering harus membuat keputusan sulit terkait pemilihan pemain. Kalau saya melihatnya secara positif, ini adalah keputusan dari pelatih kepala, dan kita harus menghormatinya. Saya yakin Patrick Kluivert punya pertimbangan tersendiri mengapa memilih pemain A dan tidak memilih pemain B. Sama seperti saat saya melatih tim ini, ada strategi tertentu yang saya terapkan dan itu berpengaruh pada siapa yang saya pilih, ujar Imran kepada awak media. Meskipun banyak yang merasa kecewa atas ketidakhadiran Yakob di timnas, Imran justru melihat sisi baiknya. Menurutnya, hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Malut United yang saat ini sedang bersaing di kompetisi domestik. Dengan tetap bersama klub, Yakob bisa lebih fokus membantu tim dalam meraih hasil maksimal di Liga 1. Tentu kami senang memiliki Yakob tetap bersama kami. Dia pemain penting bagi tim, dan dengan tidak adanya panggilan ke timnas, dia bisa lebih berkonsentrasi membantu Malut United. Kami sedang dalam momentum yang bagus, dan kehadiran Yakob bisa menjadi faktor penting dalam menjaga performa tim, tambah Imran. Mengenai apakah Yakob sebenarnya layak masuk ke dalam skuad timnas, Imran tidak menampik bahwa sang pemain memiliki kualitas yang cukup untuk berada di sana. Ia menilai bahwa Yakob selalu menunjukkan performa yang stabil, baik di klub maupun saat membela Garuda. Kalau bicara kualitas, saya rasa tidak ada yang meragukan Yakob. Dia sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu winger terbaik di Indonesia. Tapi lagi-lagi, ini semua kembali kepada keputusan pelatih. Setiap pelatih punya pertimbangan sendiri dalam membangun tim yang ideal menurut mereka, tuturnya. Yakob Sayuri sendiri dikenal sebagai pemain dengan kecepatan tinggi, dribble mumpuni, dan kemampuan untuk menciptakan peluang dari sisi sayap. Sejak mendapatkan kesempatan bermain di timnas, ia selalu tampil dengan determinasi tinggi dan sering menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Namun, dengan adanya pergantian pelatih, tentu ada perubahan dalam skema dan strategi permainan timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan kemungkinan besar ingin mencoba pendekatan berbeda, yang akhirnya membuat beberapa pemain harus tersisih dari daftar panggilan. Bagi Yakob, keputusan ini mungkin mengecewakan, tetapi bukan berarti peluangnya untuk kembali ke timnas sudah tertutup. Kualifikasi Piala Dunia masih panjang, dan dengan terus tampil apik di level klub, ia bisa saja mendapatkan kesempatan di pertandingan berikutnya. Para penggemar timnas tentu berharap bahwa Yakob tetap termotivasi dan siap untuk kembali membuktikan dirinya di kesempatan mendatang. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.